yang baik, wangi semerbak kasturi. Dia ngomongnya pelan. Tapi kalau ngadepin orang yang semasa hidup di dunia nggak beres, dia akan menampakkan dalam wujud aslinya. Digambarkan dalam kitab itu jelas. Dia akan muncul dengan bau yang sangat sangit, kayak bau aspal dibakar. Nah, katanya matanya merah. Dia memancarkan berapi-api. Dia tanya kepada orang yang meninggal. Dulu tadi ditanya malaikat Munkar Nakir, dan jawab perkataannya dia bukan dengan nada yang lirih kayak tadi yang ditujukan buat orang yang baik. Dia ditujukan dengan kalimat yang kayak geledek. Coba kita kalau ngeliat geledek, dengar geledeknya suara jauh. Ini geledek ngomong di depan kita. Dikatakan engkau telah gagal menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Siap-siap, engkau akan diberikan azab kubur. Saat itu juga kuburan rapat, dihancurkan tulang rusuk kita. Tulang rusuk semuanya habis. Keluar segala binatang-binatang melata yang berbisa. Digambarkan dalam kitab Ar-Ruh tersebut, si mayit hanya bisa menjerit. Nah, itu terjadi terus sampai dia menunggu kiamat. Makanya kalau doa orang yang baik, ketika dia dibawa di tanduk di Gunung Batang menuju ke kuburan, dia selalu bilang, hadimini, hadimani, duluin, cepetin, segera masukin saya ke alam kubur, segera kuburin saya. Tapi kalau doa orang yang gak baik, ketika dia di tanduk di Gunung Batang, dia selalu bilang, entar-entaran dulu, nanti dulu, sebab dia tahu nanti siksanya sudah menunggu dia. Maka dari itu Pak, sebetulnya perkara kematian, saya dikasih waktu 15 menit sama Pak Mansur. Insya Allah Pak sini udah 7 menit. Nah, kita sebetulnya sudah latihan. Jangan perlu takut sama yang namanya kematian. Menghadapi kematian ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Ummu Salamah. Saat itu Ummu Salamah baru ditinggal meninggal sama suaminya. Dia bersedih. Dia ngadu kepada Nabi. Kira-kira doa apa Nabi yang membuat hati saya merasa tentram, yang membuat hati saya merasa tenang? Diajarkan oleh Nabi, Allahumma jurni min musibati wakhlufni khairan minha. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ummi Salamah. Allahumma jurni min musibati. Ya Allah, musibah ini sangat pedih, buatku sangat menyedihkan. Tapi tolong berikan pahala atas musibah yang telah diberikan kepadaku sebagai gantinya. Allahumma jurni min musibati wahlufni khairan minha. Dan ya Allah, gantikan setiap musibah ini dengan segala kebaikan darimu. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada Ummu Salamah. Mudah-mudahan kita semua pasti pernah, yang punya orang tua ada yang sudah meninggal, ada yang masih ada, pasti pernah merasakan kedukaan. Tidak ada yang perlu ditakuti. Karena bukan cuma kita yang takut sama mati. No, rumah sakit pada penuh. Itu semua isinya orang-orang takut mati. Kalau dia berani mati, dia nggak mau dirawat di rumah sakit, dia di rumah aja. Tapi dia semua pada takut mati. Dalam surat Az-Zumar ayat 42 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu yutawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa amsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Artinya Allah telah mematikan setiap orang. Sudah Allah tentukan wafatnya kapan. Wallati lam tamut fi manamiha. Bagi mereka yang belum saatnya mati, mereka latihan apa? Fi manamiha, di dalam tidurnya. Jadi jangan macam-macam Pak. Kita tidur itu sebetulnya udah latihan mati. Kan kita kalau tidur udah gak sadar. Begitu juga orang mati. Makanya kalau kita dalam ajaran agama, sebelum tidur baca doa. Bangun tidur, melek mata, baca doa. Sebelum tidur baca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu sering yang dibacain sama Ustaz Haji Mursalih kalau bangunin. Kalau sering jarang dengar Ustaz Haji Mursalih dengar begitu, artinya jangan bangun subuh. Nah,
Itu kita mohon agar Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan sama Allah. Dimatikan itu dalam keadaan tidur. Maka dari itu lanjutan ayatnya adalah fa'amsikul ladzi qada 'alaihal maut. Bagi ruh yang sudah ditentukan mati, ketika dia tidur diangkat ruhnya. Artinya tidur tapi nggak bangun-bangun lagi. Nah sebaliknya wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan kepada yang belum saatnya mati, belum saatnya meninggal, rohnya dilepas lagi ke dunia. Kita, alhamdulillah yang hadir di sini adalah termasuk golongan orang-orang yang rohnya masih diizinkan di dunia, masih diberikan hidup. Maka ketika tidur, itu adalah sebetulnya latihan kita menuju kematian. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita. Sedikit terakhir, saya punya cerita. Dikisahkan ada seorang ulama di Asfahan. Asfahan itu pusat sekarang sekitar di semenanjung Persia. Namanya Imam Ahmad bin Hasan al-Asfahani, dikenal sebagai Qadi Abu Syuja. Dia yang mengarang kitab Ghayah wa Taqrib. Dia yang mengarang kitab fikih, itu tipis. Itu isinya kitab fikih Ghayah wa Taqrib. Dikisahkan Abu Syuja ini adalah seorang yang sangat kaya. Dia punya 10 pembantu. Masing-masing pembantunya itu bagiin sedekah tiap hari. Dikisahkan bahwa setiap satu pembantu membagikan paling enggak 1.200 dinar atau 1.000 dinar tiap hari. Itu baru satu pembantu. Dia bagi-bagiin semua setiap harta kekayaannya. Karena dia memang orang kaya. Nah dia saat mengarang kitab, dia berdoa, ya Allah, berikan saya kemanfaatan atas umur yang saya terima darimu ya Allah. Dikisahkan bahwa dia hidup sampai 160 tahun. 160 tahun. Orang kita ada gak yang nyampe segitu? Nggak ada. Biar kata tua banget, biasanya sekitar 70-an lah paling kita. Kan kata sabda baginda Nabi, akmaru ummati bisitin au sab'in ayyuhalifu ayyajuzu bidzalik. Katanya umur umatku, kata Nabi Muhammad, itu berkisar 60 sampai 70 tahun. Ya, 60 sampai 70 tahun. Ayyuhalifu ayyajuzu dzalik. Tapi pada kenyataannya sangat sedikit orang yang dapat, atau enggak semua orang dapat keistimewaan umurnya bisa sampai segitu. Maka dari itu umur umat Nabi Muhammad paling cuma 60-70. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Nabi Muhammad sendiri. Makanya kalau yang umurnya udah 60 saya nggak berani ngomongnya. Yang umurnya udah lanjut dikit gitu. Nah kembali kepada cerita Abu Syuja tadi. yang udah lebih. Abu Syuja umurnya 160 tahun. Sepanjang umurnya dia nggak pernah ngerasain yang namanya sakit. Dia sehat terus sampai umur 160. Ditanya orang-orang pada nanya, Abu Syuja apa rahasianya sehingga engkau bisa hidup 160 tahun seluruhnya sehat, nggak ada sakit? Coba kalau kita boro-boro 160 tahun, kadang umur 40 tahun aja udah banyak keluhan penyakit, ada yang asam urat, contohnya kemudian ada yang kolesterol, contohnya atau ada yang darah tinggi, contohnya Dayan. Dan semualah yang kalau bangun grupnya nggak bisa langsung bangun, kudu pakai kacaran gitu. Itu umur segitu, bahkan lebih jauh lagi sekarang anak-anak kecil udah pada gagal ginjal gara-gara salah obat. Nah ini Abu Syuja sampai 160 tahun ditanya oleh temannya, oleh sahabatnya, Abu Syuja apa rahasianya engkau bisa hidup 160 tahun dalam keadaan sehat walafiat, engkau menjadi orang yang soleh? Apa jawaban Abu Syuja? Hafadzunallaha bis-sighar wa hafadzunallah fil kibar. Allah jaga, saya jaga menghormati Allah semenjak kecil, maka Allah jaga saya ketika saya tua. Apa maksud dan artinya? Artinya Abu Syuja dari muda ibadahnya kuat. Dia jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh, sehingga Allah jaga. Inilah yang disebut dalam istilah agama sebagai istiqomah. Al-istiqomah manzilatul karamah. Setiap orang yang istiqomah akan menempati posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu mari kita belajar. Kalau yang udah meninggal, Ibu Pipi atau Ibu Hamsatun Nur ini udah pasti, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang terbaik. Amin. Dan tinggal kita yang belum jelas nasibnya, bagaimana kira-kira kita akan baik ataukah akan buruk. Maka dari itu umur panjang. Kalau zaman dulu umur umat Nabi Muhammad paling 60-70 tahun tadi, sesuai hadis tadi. Nah, kalau umat sebelumnya umur bisa sampai 1000 tahun. Kalau umat zaman dulu meninggal usia 300 tahun dianggap mati muda. Kalau orang meninggal baru 100 tahun, ya masih bocah udah meninggal. Nah, kalau kita umur umat Nabi Muhammad singkat, maka Allah berikan pahala yang berlipat ganda kalau dia mau menjalankan. Maka dari itu tadi istiqomah. Sesuai hadis Nabi, fastaqim kama umirta. Suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, Nabi, apa satu amalan yang membuat saya nggak perlu nanya orang lain lagi selain kepada engkau Nabi? Ittaqullah wastaqim. Bertakwa kepada Allah, summastaqim. Kemudian istiqomah. Nah, itulah yang disebut istiqomah membawa kemuliaan untuk kita. Sebagaimana cerita Abu Syuja tadi, yang meninggal di usia 160 tahun tanpa merasakan sakit, dan ketika ia mengarang kitab, saat menulis nggak sadar dia kata orang tidur, begitu dibangunin udah nggak ada. Begitu mudah kematiannya. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu pengen kira-kira mati muda. Terdiam. Iya, kalau pengen mati muda ya sekarang aja. Nah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah 15 menit waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita doakan sekali lagi Ibu Hamsatun Nur, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang paling baik Amin. di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketua keluarga Pak Mansur diberikan kesabaran, Amin. ketabahan, Amin. diberikan kesehatan, Amin. istiqomah, Amin. panjang jodoh. Salah saya ngomong. Ya, kita doain yang terbaik buat Pak Mansur dan Amin. keluarga. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma fi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.